Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Mudah-mudahan jamaah tidak bosan lihat saya berdiri di sini ya. Karena saya juga nggak bosan lihat bapak-bapak ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita juga bisa betah berada di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari ini dan betah berada di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Tema hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup ini tidak mudah sempit hati. Orang ada dua model. Ada orang yang beriman. Tentang sempit hati ini ada dua model. Satu orang beriman, yang kedua orang beramal. Apa bedanya orang beriman dan orang beramal? Ya. Bisa kita lihat dari doanya Nabi Musa ya, ketika diminta menghadap Fir'aun. Nabi Musa berdoa kepada Allah ya. Dua ayatnya yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Ketika Nabi Musa diminta menghadap Fir'aun ya, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabbu, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusan. Itulah orang beriman. Orang beriman itu lapang dada dulu, baru urusan selesai. Kalau orang beramal, urusan selesai dulu, baru berlapang dada. Kira-kira kita termasuk orang beriman atau beramal di sana? Mudah-mudahan kita beriman. Jadi lapang dadanya duluan, baru urusan selesai. Begitu. Ya. Di Bogor, misalkan hujan selama 1 jam, lalu kita keluarkan ember sebanyak 1 ember. Setelah hujan berhenti, maka ember yang kosong ini akan terisi air, dan air yang terkumpul pasti hanya 1 ember. Tapi di Bogor hujannya nggak 1 jam, misalkan hujannya cuma 15 menit, tapi yang kita keluarkan 10 ember kosong. Maka ketika hujan berhenti, insya Allah yang tertampung 10 ember air. Di sini kita belajar ternyata tidak ada masalah dengan jumlah hujannya. Yang masalah adalah jumlah embernya. Tidak ada masalah dengan rizki dari Allah, dengan solusi dari Allah. Yang masalah adalah dengan kelapangan hati kita. Semakin lapang hati kita, maka rizki solusi akan semakin luas. Bila hati sempit, yang mudah akan terasa sulit. Bila hati lapang, yang sulit akan terasa mudah. Kalau ada garam 1 sendok, kita masukkan ke dalam air 1 gelas, maka diaduk-aduk air tersebut kita minum, rasanya menjadi asik. Tapi kalau garamnya 1 gelas, kita masukkan ke telaga atau air danau, walaupun danaunya diaduk-aduk, kalau ada yang sanggup aduk-aduk danau, tetap danaunya nggak akan asik. Apa hikmahnya? Ternyata semakin lapang danau, semakin tidak terpengaruh oleh asinnya garam. Semakin lapang hati, semakin tidak terpengaruh oleh asinnya kehidupan. Jamaah sekalian rahimahumullah, maka kita lihat diri kita. Hati sempit ini bahasa sederhananya namanya jengkel. Kita lihat diri kita apakah termasuk yang mudah jengkel atau mudah memaafkan. Ada 5 virus kejengkelan yang perlu kita hati-hati dalam menyikapinya. 1, jengkel kepada orang lain. Sering jengkel kepada orang lain. Mudah jengkel kepada orang lain. Mudah jengkel dengan perkataan, perbuatan orang lain. Saya sering sampaikan doa yang perlu kita rutinkan di bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan aku. Itu sebabnya maafkanlah orang-orang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita jengkel. Itu yang pertama. Yang kedua, sering jengkel kepada keadaan. Gak marah sama orang lain, tapi sama keadaan jengkel. Contoh, pas pulang sore-sore dari suatu tempat, macet di pertigaan Bukit Asri. Jengkel itu macet sih, ya padahal semua orang juga mikir sama. Orang pada ngapain sih? Ya jelas pada cari bukber. Jengkel, ya. Jengkel sama keadaan, bukan jengkel sama orang. Itu tanda-tanda hati sempit, mudah jengkel sama keadaan. Yang pertama, mudah jengkel sama orang lain, perbuatan orang lain. Yang kedua, mudah jengkel sama keadaan. Yang ketiga, mudah atau sering jengkel dengan diri sendiri.
Ketika kita melakukan sesuatu sering gagal, coba gagal lagi, ya. Coba salah lagi. Kita jengkel dengan diri sendiri. Ini juga tanda hati sempit. Kalau hati sempit, kita jengkel, udah bisa baru nggak jengkel, itu tanda-tanda kita belum beriman secara baik, baru beramal. Ketika kita belum mencapai impian-impian kita, nggak usah jengkel. Karena rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, lalu doa kita tidak dikabulkan, nggak usah jengkel dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah ikhtiar sebaik mungkin, lalu nggak dapat, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan di perut ikan paus, ya, tidak berdoa, ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan paus. Karena keinginan Nabi Yunus dangkal kalau seperti itu. Kenapa? Ketika keluar dari perut ikan paus akan masuk ke lautan dan malah tenggelam mati. Tapi doanya Nabi Yunus adalah berserah diri kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mulai mampu memaafkan keadaan, membesarkan Allah, mengakui kesucian Allah, dan menyadari yang salah adalah diri sendiri. Dia mampu berlapang dada, maka Allah angkat masalahnya. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Mudah jengkel dengan orang lain. Yang kedua, mudah jengkel dengan keadaan. Yang ketiga, mudah jengkel dengan diri sendiri. Yang keempat, mudah jengkel sama Allah. Nah, ini lebih parah. Sama Allah jengkel, bayangin. Ini Allah apa sih maksudnya? Kesel sama Allah. Nah, ini harus banyak-banyak beristighfar kalau jengkel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling parah nomor 5. Nomor 1 tadi apa? Mudah jengkel dengan orang lain. Yang kedua, mudah jengkel dengan keadaan. Yang ketiga, mudah jengkel dengan diri sendiri. Yang keempat, mudah jengkel kepada Allah. Yang kelima, mudah membuat orang lain jengkel. Nah ini yang paling parah ini, ya. Jangan sampai kita sering bikin orang lain jengkel. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga orang lain tidak tersakiti. Contoh kalau ceramah, takutnya ceramahnya 15 menit kan jengkel jamaahnya, ya. Ini lama banget kan gitu. Makanya saya tutup saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.